Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Nah, pembelajaran ini sebetulnya sudah kalian pelajari pada saat kalian masih sekolah dasar. Tapi di SMP ini akan diperdalam lagi. Modul ini bagian pertama terdiri atas pendahuluan. Di sana ada petunjuk umum penggunaan modul, kemudian petunjuk khusus penggunaan modul, dan kemudian apa saja materi-materi yang ada di dalam MOU. Nah, materi pembelajaran kita yang pertama adalah tentang bioteknologi konvensional. Tujuan pembelajaran kalian baca di sana, sudah tertulis ya. Kemudian uraian materi, bisa kalian baca uraian materinya. Nah, kemudian selanjutnya ada tugas individu. Nah, tugas ini kalian baca, kemudian kalian kerjakan di buku catatan. Buku catatan nanti akan kita kumpulkan di akhir semester ya. Selanjutnya, definisi, manfaat, dan macam-macam bioteknologi. Definisi bioteknologi itu berasal dari kata bio dan teknologi, berarti prinsip-prinsip ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan bantuan mikroba. Bantuan mikroba yang tergolong mikroba itu adalah bakteri, jamur, dan bisa juga virus. Kemudian bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Gambarnya seperti kalian lihat pada gambar yang tertera di halaman tersebut ya. Kemudian ciri-ciri bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, kalau konvensional itu penggunaan mikroba secara langsung. Kemudian kalau yang modern tidak secara langsung, tetapi diutak-atik dulu. Nah, ya. Kemudian kalau bioteknologi konvensional menggunakan cara-cara yang sederhana. Kalau yang modern itu cara-caranya udah canggih dan profesional, dikerjakan di laboratorium. Dan bisa kalian baca lagi di dalam tabel tersebut apa saja ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern. Selanjutnya, penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Nah, di bidang pangan penerapannya itu menghasilkan tempe, keju, nata de coco, krem, roti, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Dan biasanya produk-produk tersebut dihasilkan melalui bantuan mikroba melalui proses fermentasi. Apakah fermentasi tersebut? Kalian bisa baca. Nah, reaksi fermentasi kalau secara sederhana ini adalah reaksi fermentasi alkohol. Sementara reaksi fermentasi itu juga banyak, bisa fermentasi asam asetat, ya, ada yang ada alkohol. Nah, kalau alkohol itu berasal dari glukosa atau karbohidrat dengan bantuan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Dia akan menghasilkan alkohol ditambah karbon dioksida ditambah energi. Nah, kalau kalian membuat roti biasanya itu menggunakan ragi dan tepung ya. Nah, itu didiamkan dahulu beberapa jam. Nah, setelah itu kalau kalian perhatikan roti tersebut ada bolong-bolongnya ya. Ketika kalian sayat roti ada bolong-bolongnya. Nah, bolong-bolong pada roti tersebut itu sebetulnya adalah CO2 yang terperangkap di dalam adonan roti. Nah, CO2 yang terperangkap itu membentuk rongga. Kenapa CO2 dihasilkan? Karena ada ragi sebagai mikroba. Nah, ragi ketika dicampurkan dengan tepung terigu, maka dia akan hidup di situ. Karena hidup, dia bernafas dan akan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Apa saja produk-produk bioteknologi konvensional di bidang pangan? Nah, banyak.
ada tempe, ada yogurt, ada bir, macam-macam ya. Nah, salah satunya tempe. Tempe bahan bakunya adalah kedelai dengan bantuan mikroba namanya Rhizopus sp atau Rhizopus oryzae. Itu tergolong jenis jamur. Nah, kemudian oncom dari kedelai juga dengan bantuan Neospora crassa, bakteri ya. Bukan bakteri, jamur. Kemudian ada tape dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, itu tergolong jamur ya. Kalau ada Bacillus, itu adalah bakteri ya. Ada Bacillus, ada Thermophilus, itu adalah bakteri. Untuk bahan utamanya, siapkan 2 kg singkong, potong-potong sesuai dengan selera, kemudian kita kupas. Setelah itu dikeruk-keruk bagian permukaan singkongnya supaya nanti singkong saat dikukus itu tidak berlendir. Nah, untuk singkong yang saya rekomendasikan bisa pakai singkong mentega ya. Itu cocok banget untuk tapai karena warnanya kuning. Dan video tentang proses pembuatan tape. Kalian bisa simak video tersebut. Setelah itu, cuci bersih singkongnya beberapa kali. Pastikan singkongnya sampai bersih, keset, dan tidak licin. Video tentang proses pembuatan keju dan video tentang proses pembuatan tape. Setelah itu, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kemudian masukkan singkongnya ke dalam kukusan dan kukus sampai matang kurang lebih 25 menit. Tentang proses pembuatan keju dan video tentang proses pembuatan tape. Setelah singkongnya sudah matang, kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah atau nampan dan biarkan singkongnya sampai betul-betul dingin ya. Kemudian ini adalah video tentang siapkan 3 butir ragi. Untuk satu butirnya itu beratnya 3 gram. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok seperti ini. Pastikan raginya sampai betul-betul halus ya. Kemudian ini adalah siapkan wadah apa aja, lalu alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang sih nggak apa-apa ya, jadi pastikan wadahnya itu bersih aja. Nah, kemudian kita ambil singkongnya, lalu kita lumuri dengan ragi sampai rata. Kemudian rata, kita rata di atas wadah yang sudah dialasi daun pisang ya. Lakukan semuanya sampai habis. Kalian bisa simak video tersebut. Bagaimana cara membuatnya. Kemudian ini adalah video tentang proses pembuatan keju dan video tentang proses pembuatan. Nah, setelah semuanya selesai, kita lumuri dengan ragi, lalu kita fermentasikan selama 3 hari. Pastikan kita simpan tapainya di tempat yang aman ya. Jadi jangan sampai dibuka sebelum tapainya matang. Proses pembuatan keju dan video tentang proses pembuatan tape. Kalian bisa simak. Nah, ini dia tapainya. Setelah kita fermentasikan selama 3 hari, tapai sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menusuk tapai dengan garpu. Kalau dirasa sudah empuk dan sudah manis, berarti tapainya sudah siap disajikan. Ini tapainya sangat lembut banget, empuk, terus manis banget ya. Jadi cocok banget dimakan gitu aja atau dibuat es, dibuat bolu apalagi. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini adalah video tentang proses pembuatan keju dan video tentang proses pembuatan. Untuk bahan utamanya, siapkan 2 kg singkong, potong-potong sesuai dengan selera, kemudian kita kupas. Setelah itu dikeruk-keruk bagian permukaan singkongnya supaya nanti singkong saat dikukus itu tidak berlendir. Nah, untuk singkong yang saya rekomendasikan bisa pakai singkong mentega ya. Itu cocok banget untuk tapai karena warnanya kuning. Selanjutnya
ini adalah pembiasan. Pembiasan itu berarti menambah ilmu pengetahuan kalian. Nah, kalian baca itu. Kemudian ada stop press. Stop press berarti di situ ada sesuatu yang harus kalian perhatikan, bahwa dalam salah satu produk bioteknologi adalah alkohol, dan alkohol tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Di minuman beralkohol itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan kalian harus menghindarinya. Nah, pembelajaran kedua itu tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu menggunakan asas rekayasa genetika. Rekayasa genetika yaitu dengan penyisipan gen. Prosesnya disebut rekombinasi DNA. Nanti makhluk hidup atau organisme yang dihasilkan melalui proses tersebut disebut organisme transgenik. Selanjutnya, tugas individu tentang golden rice, padi transgenik. Nah, kalian cari ini, bahannya bisa cari di internet. Oke, kerjakan di buku catatan. Selanjutnya, tanaman transgenik. Apakah itu tanaman transgenik? Nah, kalian baca di sana. Apa tujuan penggunaan tanaman atau tujuan pembuatan tanaman transgenik? Nah, kalian baca di situ apa manfaatnya. Kemudian, bagaimana proses pembuatan tanaman transgenik? Nah, bisa kalian baca ya. Kemudian, ini adalah gambar yang menerangkan tentang proses pembuatan DNA rekombinasi untuk menghasilkan organisme transgenik. Ini pada hidup pada organisme ya. Kemudian hewan transgenik. Nah, ya hampir sama. Pasti ada tujuannya, apa manfaat dari penciptaan tersebut. Nah, kalian baca. Dan di gambar di sini ada contoh-contoh hewan transgenik. Contohnya adalah domba, kemudian ada sapi. Apa saja produk-produk bioteknologi modern? Banyak produk-produknya ya. Bisa kalian lihat di situ ada insulin, ada antibodi monoclonal, apa lagi ya? Banyak lagi, kalian bisa baca ya. Teknologi reproduksi. Nah, usaha manusia untuk mempersiapkan makhluk hidup dengan cara rekayasa genetika, tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia ya terhadap pangan. Nah, jenis-jenis teknologi reproduksi berupa kultur jaringan, inseminasi buatan, bayi tabung, cloning, kemudian kombinasi DNA ya. Kalian lanjut kultur jaringan. Nah, apa itu kultur jaringan? Kalian baca di sana. Dan kultur jaringan itu memanfaatkan sifat totipotensi dari sel tumbuhan. Jadi kultur jaringan hanya bisa dilakukan pada sel tumbuhan. Pada sel hewan, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Ya. Kenapa? Karena pada sel tumbuhan terdapat sifat totipotensi. Sifat totipotensi adalah kemampuan setiap sel untuk membentuk atau tumbuh menjadi individu baru yang sempurna dari satu sel saja. Nah, bagaimana proses-proses kultur jaringan? Kalian bisa baca di sana ya. Kemudian ini keuntungan dari kultur jaringan. Nah, kalian juga baca. Kemudian ada gambar diagram proses kultur jaringan, dan di bawah ada gambar tanaman yang dihasilkan melalui proses kultur jaringan ya di dalam botol dengan medianya media agar. Dan kemudian kalau sudah jadi tanaman yang utuh, maka dia akan dipindahkan ke tanah. Cloning. Nah, cloning itu artinya secara sederhana dia adalah
membuat individu yang sama persis dengan induknya. Yang sama persis dengan induknya, sifat-sifatnya sama persis. Nah, itu cloning. Dan cloning ini pernah dilakukan pertama kali oleh seorang ahli. Kalian bisa baca di sana. Dan individu yang dihasilkan pertama adalah domba yang disebut sebagai domba Dolly. Tetapi domba ini tidak bertahan lama hidupnya. Selanjutnya, inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah kawin suntik. Kawin suntik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bibit unggul, misalnya sapi bibit unggul dari Australia, kita ingin kembang biakkan di Indonesia, bisa dengan cara kawin suntik tadi, di mana sapi dari Australia tersebut tidak perlu kita datangkan individunya atau organismenya ke Indonesia, tapi cukup kita ambil spermanya disimpan dan diberi perlakuan khusus sehingga dia tidak rusak. Kemudian dibawa ke Indonesia, dan di Indonesia nanti disuntikkan kepada sapi betina di Indonesia. Jadi tidak perlu mendatangkan hewan jantannya ke Indonesia. Disuntik, kawin suntik. Kemudian bayi tabung. Bayi tabung itu adalah proses teknologi reproduksi yang biasanya dilakukan pada manusia yang kesulitan untuk memperoleh keturunan karena sebab-sebab tertentu. Nah, bayi tabung boleh dilakukan secara agama, tetapi harus berasal dari sel sperma dan sel telurnya harus berasal dari pasangan suami istri. Ya. Nah, apakah bayinya tersebut hidup di dalam tabung? Tidak. Di dalam tabung hanya proses untuk pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, pembuahan atau fertilisasi, kemudian dibiakkan sampai tahap embrio. Nah, embrio nanti baru ditanamkan di dinding rahim. Jadi bayinya tetap hidup di dalam rahim, bukan di dalam tabung. Cuma proses awalnya itu di dalam tabung. Selanjutnya, sebaiknya kamu tahu mengenai insulin. Apa itu insulin? Untuk apa insulin? Bisa kalian baca di sana ya. Nah, kemudian apa dampak penerapan bioteknologi? Dampaknya bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Dampak positif bisa kalian baca di sana. Kemudian dampak positif, dampak negatif, dan dampak negatif bisa terhadap lingkungan, bisa kalian baca. Kemudian dampak terhadap kesehatan, kemudian terhadap sosial ekonomi juga bisa kalian baca di sana. Kemudian rangkuman, bisa kalian baca rangkuman. Kemudian penugasan mandiri, jadi kalian nanti Ibu tugaskan untuk membuat sebuah video, membuat tape singkong. Ya, kalian buat dalam video, kemudian bukan di-upload di Google Classroom ya, tetapi upload di sosial media kalian masing-masing, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa di Facebook. Kemudian linknya kirimkan di Google Classroom. Oke, nanti tempat pengirimannya akan Ibu berikan ya. Kemudian batas waktunya sampai 30 Maret 2021. Kemudian latihan soal. Latihan soal ini kalian kerjakan setelah kalian membaca semua modul dan meringkaskannya. Baru kalian kerjakan latihan soal. Nah, latihan soal dimulai pada hari ini 15 Februari dan berakhir nanti tanggal 22 Februari. Jadi ada waktu untuk seminggu mengerjakan. Nah, ini adalah link soalnya. Bisa kalian double klik baru terhubung ke soal latihan. Nah, kemudian ini penilaian diri. Jadi menilai diri kalian sendiri, jawablah dengan jujur dan bertanggung jawab.
Mana kalian yang masih belum mengerti atau yang sudah mengerti? Kalau belum mengerti, berarti kalian baca lagi modulnya, pelajari lagi lebih baik. Oke? Nah, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini akan membantu kalian untuk belajar di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.